Bab 251, Kekuatan 5 Elemen vs Pedang Guntur Surgawi. Mendengar ini, tatapan suram di mata cerah Mauren menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara, tetapi dia melihat Enisigen, yang diam di sampingnya, mengerutkan kening dan berkata, "Nak, jangan pergi terlalu jauh. Kamu tidak memahami peta internal terperinci dari Gua Abadi Pedang Changming. Bahkan 4 orang bijak Istana Surgawi dan bahkan kekuatan tertinggi seperti Balai Naga luar negeri akan cemburu. Kamu tidak dapat menelan harta karun semacam ini begitu saja demi dirimu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan kami dengan patuh, jika tidak, begitu berita ini tersebar, Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan surga, akan sulit untuk bersaing dengan kekuatan besar di Sundari dan bahkan kekuatan dunia. Saat itu, bukan hanya Anda, tetapi juga kerabat, teman, dan orang-orang terdekat Anda akan mengalami bencana yang tidak wajar. Anda harus berpikir jernih." Wajah Aiden acuh tak acuh dan dia tidak diancam sama sekali, dia tersenyum dingin, "Jika mereka berani datang dan merampok kita, kita akan membunuh mereka." Dia mengatakan ini seolah-olah membunuh para ahli top itu semudah membunuh ayam dan anjing, dan nadanya sangat arogan. Wajah Enisigen muram hingga dia bisa meneteskan air. Dia tertawa marah dan menatap Aiden lama sekali. Setelah beberapa saat, dia mencibir, "Saya tidak tahu apakah kamu anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau, atau jika kamu sombong dan bodoh. Saya akui kamu memang sangat jahat, bahkan jauh lebih baik dari semua orang jenius yang pernah saya lihat, tetapi Anda harus tahu bahwa ada dunia di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Terkadang kamu buta dan sombong, tapi itu bisa membunuh orang. Meskipun kamu kuat dalam sihir dan seni bela diri, kamu tidak terkalahkan. Jika kamu tidak yakin, coba lagi. Kamu." Melihat kedua orang itu mengungkapkan kemarahan mereka lagi, Mauren di samping dengan cepat membujuk Enisigen, mengerutkan kening pada Aiden, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aiden, apa yang kamu inginkan? Kakek Samson ada di sini hari ini, saya bisa beritahu Anda dengan jelas, kami tidak akan pernah memberikan peta Gua Abadi Changming ini kepada orang lain, kecuali Anda membunuh kami semua, tidak mungkin Anda dapat mengambil peta ini hari ini." "Benarkah?" Aiden tersenyum acuh tak acuh, "Kalian tidak bisa menghentikanku." Di sampingnya, Enisigen yang wajahnya pucat akhirnya tidak tahan lagi, "Aiden dan ini terlalu sombong. Karena kamu sangat percaya diri, biarkan aku merasakan kekuatanmu." Alkimia 5 elemen, air bunga matahari, api, tanah punggung bukit, kayu, rotasi 5 elemen logam. Sadar akan teror Aiden, Enisigen tentunya tidak akan meremehkan lawannya karena usianya, saat ia mengambil tindakan, itulah jurusnya yang paling ampuh. Gemuruh. Saat cahaya jernih keluar dari tubuhnya, jejak tangannya berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan dipenuhi dengan 5 warna, hijau, merah, kuning, biru, dan emas. Seluruh ruangan tampak diperbesar tanpa batas. Teddy Cliff, Arlo Cliff, dan Mauren, wajahnya terkejut, seolah lesu, pupil matanya memantulkan 5 warna cemerlang, dan kesadarannya terkejut. Boren Samson duduk bersila di tanah. Saat ini, napasnya telah kembali stabil. Dia melihat kecemerlangan 5 warna di udara dengan tatapan bingung di matanya. Apakah ini merupakan tindakan putus asa bahkan bagi Enisigen untuk mengambil tindakan saat menghadapi anak ini? Saat matanya berkedip, dia tidak bergerak, tapi cahaya keemasan di tubuhnya perlahan mulai berkumpul. Kecemerlangan 5 warna itu seperti cincin dewa, membawa momentum yang menakutkan. Dalam sekejap, segel 5 elemen terbentuk di sekitar Aiden. Saat cahaya mengalir, aura yang luas dan tebal sepertinya memantapkan seluruh ruang. Dentur. Seolah-olah dia diancam, tubuh abadi guntur surgawi Aiden secara otomatis menyala, ketika segel petir samar muncul di antara alisnya, guntur dan kilat perak yang menakutkan, seperti ular guntur, berenang keluar dari tubuhnya dan bergerak menuju 5 warna kecemerlangan dalam sekejap. Seraat. Namun, kekuatan guntur dan kilat yang tak terkalahkan di masa lalu tampaknya telah menghadapi musuh saat ini, jatuh ke dalam kecemerlangan 5 warna, tetapi tampaknya terjebak dalam rawa, menghilang dalam sekejap mata tanpa gerakan apapun. Metode petir. Melihat petir menyambar di tubuh Aiden, Enisigen mencibir, tapi tidak peduli. Yang lain takut pada guntur, tapi saya, Sekte 5 elemen, tidak takut. Dia tampak serius, mengatupkan kedua tangannya, mengaitkan jari telunjuk dan ibu jarinya, membentuk cetakan tangan yang aneh, dan tiba-tiba menekan Aiden. 5 elemen dibalik dan semuanya dimusnahkan. Swoosh. Ada suara keras seperti udara terbelah. Dalam sekejap mata, kecemerlangan 5 warna di sekitar Aiden sepertinya dirangsang oleh sesuatu. Ia mulai berputar terbalik dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga sulit untuk membedakannya dengan mata telanjang. Saat berikutnya,
Kecemerlangan yang awalnya menunjukkan 5 warna langsung berubah menjadi cahaya abu-abu kabur. Cahaya abu-abu ini sepertinya bukan apa-apa, tapi membawa kekuatan penghancur dan kehancuran, dan datang ke arah Aiden dalam sekejap, dan cahaya guntur perak di tubuh Aiden benar-benar musnah dalam sekejap mata saat bertemu kecemerlangan abu-abu ini. Aiden yang selama ini berekspresi tenang akhirnya mengubah ekspresinya saat melihat ini. Saya benar-benar menyadari bahwa 5 elemen saling bertentangan. Mata Aiden setajam pisau, menatap cahaya abu-abu di sampingnya. Dia menatapnya selama beberapa detik sebelum mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kelima elemen tersebut tidak saling bertentangan. Kekuatan itu seperti kekuatan 5 elemen. Bagaimanapun, mampu mewariskan Taoisme semacam ini membuktikan bahwa peradaban budidaya sebelumnya di bumi pasti tidak lemah. Kekuatan 5 elemen untuk menghasilkan dan menahan satu sama lain, bahkan di dunia kultivasi yang besar, adalah seni kekuatan magis. Sekte biasa tidak memiliki keterampilan dan Taoisme sama sekali. Memikirkan hal ini, Aiden tidak berpikir lagi, tapi menatap ke arah Enisi Gen yang mengertakkan gigi dan bertahan. Kamu memberiku kejutan. Namun, meskipun kekuatan 5 elemenmu sangat kuat, itu tidak cukup dibandingkan dengan kekuatan magis gunturku. Pedang ajaib guntur surgawi. Wajahnya acuh tak acuh, dan dia tidak peduli dengan cahaya abu-abu yang menyerangnya dengan liar, dia hanya perlahan mengangkat tangannya, dan guntur perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul di telapak tangannya, membentuk pedang guntur dalam sekejap mata. Aiden mengepalkan pedangnya erat-erat dan menebas cahaya abu-abu yang berputar liar di depannya. Sraat. Shoot. Pedang ini terpotong. Semua rintangan lenyap, dan cahaya abu-abu yang gila itu langsung terkoyak setelah bertemu dengan ujung pedang, benar-benar kehilangan teror yang dimilikinya sebelumnya. Dentur. Cahaya pedang menyala, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya berdetak dengan liar pada saat ini. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan menyapu, dan dalam sekejap mata, cahaya abu-abu di seluruh ruangan menghilang. Tapi kekuatan pedang sihir guntur surgawi yang menghancurkan semua ini belum hilang, dan terus terbang menuju Enisi Gen yang ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya metode petir, bagaimana mungkin itu bisa menghancurkan metode sekte dalam menekan 5 elemen tersebut? Ataukah metode petir Aiden berbeda dengan metode petir biasa? Untuk sesaat, pikiran Enisi Gen terguncang dan pikirannya bingung. Teknik Tao terkuat dipatahkan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan nafasnya menjadi lemah. Melihat pedang sihir petir dan petir yang menakutkan terbang ke bawah, matanya menunjukkan sedikit keputusasaan. Mungkinkah dia akan mati di sini hari ini? Bab 252, Serangga. Pada saat ini, Boren Samson, yang sedang duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya, tiba-tiba membuka matanya, cahaya keemasan meledak, dan aura kuat menyapu segala arah seperti badai. Bergerak. Saat dia berjuang dengan keras, cahaya keemasan di tubuhnya seperti air mengalir, langsung mengembun di tangan kanannya, dan ketika dia meninju, itu bertabrakan dengan pedang guntur langit milik Aiden dalam sekejap. Engah. Tubuh Boren Samson tiba-tiba bergetar, cahaya keemasan di tinjunya hancur sedikit demi sedikit, dan dengan bantuan kekuatan pedang, tubuhnya menghilang seketika, bersama dengan Enisi Gen dan Mauren. Klik. Pedang sihir guntur surgawi memotong penyumbatan Boren Samson, tetapi kekuatannya tidak melemah dan langsung jatuh ke tanah. Beton semen yang sangat keras saat ini sama rapuhnya dengan tahu, langsung terkoyak oleh cahaya pedang perak, kemanapun melewatinya, perabotan, lantai, semuanya pecah menjadi dua bagian, ketika jurang besar muncul di lantai, seluruh bangunan villa tampak runtuh. Arlocliff dan putranya, yang bersembunyi di sudut, tampak linglung saat ini, dan sedikit penyesalan muncul di hati mereka. Monster macam apa yang mereka provokasi? Bahkan Boren Samson dari wilayah militer Houston dan orang kuat misterius dari keluarga Bai bukanlah tandingannya, seberapa kuat dia. Aiden tidak memberi mereka banyak waktu untuk berpikir. Dia berjalan langsung ke arah Teddy Cliff dan bertanya, di mana pecahan batu yang tersisa. Wajah Teddy Cliff jelek, napasnya sangat cepat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya akan memberikan Anda peta yang tersisa, maukah Anda melepaskan kami? Aiden mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Haha, aku tahu kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Pada saat ini, Teddy Cliff tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, senyumannya sangat ganas, bahkan dengan sedikit kegilaan, dia menatap Aiden, dan berkata dengan kebencian yang tak tertandingi, apakah kamu tidak menginginkan sisa yang tersisa? Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan memberimu benihnya, jadi bunuh aku sekarang.
Aiden tampak acuh tak acuh, melirik ke arah Teddy Cliff yang gila, dan mencibir, apakah menurutmu aku tidak dapat menemukan peta yang tersisa jika kamu tidak memberitahuku? Teddy Cliff mendengus dingin dan berhenti berbicara. Dia menyimpan sisa gambar dengan sangat rahasia. Tak seorang pun di seluruh keluarga Cliff yang tahu di mana mereka berada kecuali dia. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri dan sihir Aiden, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Aiden berhenti berbicara, menutup matanya sedikit, dan mengulurkan kesadarannya untuk menjelajahi seluruh bangunan. Sesaat kemudian, ketika dia membuka matanya, alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Tidak ada satupun di villa ini. Sepertinya kamu sudah bersiap untuk itu dan tidak meletakkan sisa pecahan peta di villa ini. Mendengar perkataan Aiden, pupil mata Teddy Cliff langsung menegang. Bagaimana dia tahu bahwa dia tidak menaruh sisa pecahan di villa ini? Mungkinkah dalam sekejap mata, dia telah mencari di seluruh villa? Tepat ketika Teddy Cliff terkejut dan bingung, Aiden tidak lagi berencana untuk bermain dengannya lagi. Dengan jentikan jarinya, seberkas petir perak langsung jatuh ke dada Arlo Cliff di sebelah Teddy Cliff. Boom! Saat cahaya perak menyentuh tubuh Arlo Cliff, itu meledak, dada Arlo Cliff langsung berlumuran darah, dan wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya dan pucat. Aiden ini benar-benar membunuhnya tanpa peringatan apapun. Wajah Teddy Cliff langsung berubah warna menjadi hati babi, dia menatap Aiden dengan mata merah, dan berteriak, Aiden, jika kamu berani, bunuh aku dulu. Apa menurutmu aku akan menundukkan kepalaku dengan metode ini? Kamu sedang bermimpi. Tulangnya cukup kuat. Aiden mencibir dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberitahumu keberadaan sisa pecahan peta, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Bah! Teddy Cliff tampak seperti anjing gila, matanya merah, dan dia ingin memakannya hidup-hidup, dan berkata dengan kejam, kamu pergi ke neraka. Dia tidak tahu kapan dia mengeluarkan belati dari tangannya dan bergegas menuju Aiden, belati itu menusuk keras jantung Aiden. Mungkin karena kegilaannya yang ekstrim, dia menginspirasi keganasannya, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan belati itu sudah dekat dengan dada Aiden dalam sekejap. Namun, saat berikutnya, belati itu sepertinya dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, dan tidak bisa lagi membuat satu inci pun. Tubuh Teddy Cliff tampak kaku dan sulit untuk digerakkan, tetapi wajahnya berwarna ungu merah dengan pembuluh darah yang tertekan, dan wajahnya garang, terlihat cukup menakutkan. Kamu hanya ingin membunuhku, benarkah? Aiden menggelengkan kepalanya dan mencibir, perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan di bawah tatapan mata merah Teddy Cliff, menjepit belati besi halus di antara dua jari dan memberikan sedikit kekuatan. Klik. Seperti pecahan porselen, belati besi halus yang sangat keras itu hancur berkeping-keping. Ku kembalikan padamu. Swoosh. Aiden menjentikkan jarinya, dan pecahan belati yang pecah menjadi puluhan bagian langsung berubah menjadi bayangan yang melewati tubuh Teddy Cliff dan Arlo Cliff, dan menghilang ke dinding, samar-samar terlihat di dinding tebal. Puluhan lubang tiba-tiba muncul. Dan tubuh Teddy Cliff seperti bola karet kempes, langsung melunak, ketika pakaian di tubuhnya ternoda darah, kehidupan di matanya memudar seperti air pasang. Arlo Cliff di tanah tidak menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya sampai dia meninggal. Sejak Boren Samson dikalahkan oleh Aiden, dia tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini. Namun, pada akhirnya, ada sedikit penyesalan di matanya. Jika dia tidak menyerahkan posisi kepala keluarga Cliff kepada Teddy Cliff dan tidak membenci Aiden, apakah hasilnya akan berbeda? Namun, kini dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Setelah melakukan semua ini, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, dia hanyalah mangsa dari yang lemah, dan tidak ada yang patut mendapat simpati. Jika dia tidak membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, atau jika dia hanya memiliki kultivasi transformasi alam biasa, saya khawatir dia akan dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh keluarga Cliff. Dari konflik pertama dengan Logan di Villa Setengah Gunung hingga eksekusi Ariana, kebencian antara Aiden dan keluarga Cliff telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Bahkan jika keluarga Cliff tidak membunuhnya, dia tidak akan tetap menjadi ancaman bagi keluarga Cliff. Di kejauhan, Boren Samson, Enisigen, dan Mauren yang berwajah abu-abu menyaksikan semua yang terjadi di ruangan itu dalam diam. Keluarga Cliff tidak punya pilihan selain menganggap diri mereka tidak beruntung ketika mereka memprovokasi bintang jahat Aiden. Namun, karena dia langsung membunuh Teddy Cliff, apakah dia benar-benar yakin akan menemukan pecahan peta yang tersisa? Jika kita tidak dapat menemukannya, bukankah itu akhir?
Tanpa memperhatikan mereka bertiga, Aiden menggunakan api sejati untuk membuang mayat keluarga Cliff dan putranya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu dari pelukannya. Cahaya hijau halus melintas dari ujung jarinya, dan langsung jatuh ke kotak kayu, dan jimat hijau di kotak kayu itu melintas. Buka. Mengikuti perintahnya, seekor serangga emas kecil mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Itu adalah serangga emas yang dia peroleh dengan membunuh Mick Burton di lembah berkabut. Serangga ini berbentuk seperti lebah, namun memiliki kasau yang ramping, dan secara detail terlihat cukup garang. Apalagi ada bintik-bintik emas di sekujur tubuhnya, dan sepertinya terbuat dari emas dulunya serangga ini, tapi selamat dari pukulan Aiden, bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanannya. Jika orang lain di bumi melihat serangga ini, diperkirakan tidak banyak orang yang mengetahui kemampuan sebenarnya. Sebelumnya, Mick Burton menggunakan serangga ini sebagai senjata untuk serangan diam-diam karena pertahanannya yang luar biasa. Sedikit yang dia tahu bahwa ini berlebihan dan pemborosan sumber daya. Bab 253, Peta diperoleh. Serangga ini disebut serangga pemburu harta karun. Dalam dunia budidaya, kasau yang panjang dan ramping sebenarnya adalah hidungnya. Serangga ini memiliki hidung yang sangat sensitif dan sangat peka terhadap aroma kejeniusan, harta karun dan berbagai benda spiritual. Sebagian besar sekte besar akan memelihara serangga ini untuk mencari harta surga, materi dan bumi. Selain mencari materi surgawi dan harta duniawi, serangga ini juga memiliki fungsi lain, yaitu melacak. Selama masih ada hembusan nafas, serangga ini bisa mengikuti nafas untuk menemukan wujud aslinya. Hal inilah yang diandalkan Aiden untuk membunuh ayah dan anak keluarga Cliff dengan bersih dan rapi. Dengan serangga pemburu harta karun ini, Teddy Cliff tidak begitu penting baginya. Dia mengeluarkan gambar pecahan dari pecahan batu yang dia dapatkan dari Teddy Cliff dan membiarkan pemburu harta karun menciumnya sejenak. Saat sidik jari Aiden berubah, seberkas cahaya biru terbang ke tubuh pemburu harta karun. Berdengung, L. Sayap serangga pencari harta karun itu bergetar dan menghilang seketika, kecepatannya begitu cepat hingga hampir sulit membedakannya dengan mata telanjang. Dari segi kecepatan saja, kekuatan serangga ini saat ini hampir sama dengan master dengan kekuatan batin yang sempurna. Merasakan bekas yang tertinggal di tubuh serangga pemburu harta karun, mata Aiden bergerak sedikit, dan ketika dia mengambil langkah maju, dia menghilang ke dalam malam dalam sekejap. Tak jauh dari situ, wajah tiga orang yang berdiri di atap villa lain berubah satu demi satu. Kakek Samson, kakek Gen, Aiden sudah pergi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Boren Samson terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara yang dalam, ikuti aku. Iya, Enisi Gen menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi garang di wajahnya. Peta rincin gua abadi Changming. Kesempatan unik ini, saya tidak akan pernah melewatkannya bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya. Iya, Changming Sword Immortal adalah master terakhir di Sundari 100 tahun yang lalu yang paling dekat dengan Earth Immortal. Ada peluang besar dan bahaya besar di guanya. Jika kita bisa mendapatkan peta detail, bahayanya pasti akan diturunkan itu ke tingkat yang sangat rendah. Boren Samson juga menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Nenek moyang keluarga Samson telah terperangkap di puncak alam transformasi selama bertahun-tahun. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan di gua abadi pedang Changming sekarang, mungkin keluarga Samson akan memiliki penguasa alam dewa lainnya. Dia bertekad untuk mendapatkan peta ini. Hantu tua Samson, anak laki-laki dari keluarga Palmer itu benar-benar kuat. Kita hanya bisa bersatu sekarang. Bagaimana kalau mengambil kembali peta dan berbagi sumber daya? Enisi Gen mengerutkan kening. Saya setuju, Boren Samson mengangguk dan langsung menyetujui. Adapun siapa yang akan memiliki petanya saat itu, apakah akan dibagikan atau tidak, itu urusan lain hari. Setidaknya, kini mereka harus bersatu untuk menghadapi Aiden. Setelah memikirkannya, Boren Samson mengeluarkan komunikator militer di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Gavi, pimpin orang-orang untuk menutup keluarga Cliff. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar, mengertikah kamu? Segera, suara berat terdengar dari komunikator. Ya, Komandan. Juga, minta Azril dan yang lainnya membawa kelas 2, kelas 3, dan kelas 7 untuk berkumpul di sini. Ya. Segera. Setelah ledakan kebisingan, lebih dari 30 pria bersenjata berdiri di lantai bawah villa. Boren Samson dan 3 orang lainnya terjatuh. Pemuda berambut pendek terkemuka dengan ekspresi tegas memberi hormat kepada Boren Samson dengan hormat standar militer dan berkata dengan suara yang dalam, kelas 2, 3, dan 7 telah berkumpul, tolong beri saya instruksi Anda. Boren Samson sedikit mengernyit dan berkata, pelankan suaramu.
Azril, seorang pemuda yang kuat, memandangi wajah abu-abu Boren Samson dan melihat darah di dadanya dengan bantuan cahaya bulan yang lemah. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, "Komandan, apakah kamu terluka?" Di kota Jinling ini, selain Rain Man Sword milik keluarga Duan, siapa lagi yang bisa melukai komandannya? Boren Samson mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa." Tapi Azril ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi disela dengan kasar oleh Boren Samson. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kekuatan musuh yang kamu hadapi nanti mungkin di luar imajinasimu. Jika ternyata lawan memiliki niat membunuh, kamu tidak perlu meminta instruksi padaku, langsung serang saja. Pupil mata Azril sedikit menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Dimengerti." Enisi Gen melihatnya lama sekali dan tiba-tiba mencibir, hantu tua Samson benar-benar menjadi semakin kuat. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak membiarkan anak buah Anda mati. Jika anak itu benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran nanti, Anda dan saya berdua akan sulit untuk melindungi diri sendiri. Meskipun orang-orang kecil ini memiliki kekuatan, mereka tidak ada gunanya sama sekali. Ekspresi Boren Samson tidak banyak berubah, dan dia hanya menjawab dengan ringan, "Saya punya rencana sendiri, jadi saudara Enisi tidak perlu mengkhawatirkan saya." Huff. Enisi Gen mendengus dingin dan berhenti bicara. Melihat ini, Mauren tersenyum dan berkata, "Kakek Gen, kakek Samson, karena kita telah memutuskan untuk bekerja sama, tolong berhenti berdebat saat ini." Dia mengalihkan pandangannya yang besar dan menyipitkan mata ke arah malam yang gelap di kejauhan, berkata, "Mungkin sekarang, Aiden telah menemukan batu peta yang tersisa." "Maksudmu Aiden punya cara khusus untuk menemukan pecahan peta?" Boren Samson bertanya dengan cemberut. Mauren tersenyum tipis dan menganalisis, "Meskipun saya tidak banyak berhubungan dengan Aiden, saya tahu bahwa orang ini sama sekali bukan orang yang impulsif, dan dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Sejak dia membunuh keluarga Cliff dan putranya, maka itu berarti dia harus memiliki cara lain untuk menemukan pecahan peta yang tersisa." Ekspresi Boren Samson dan Enisi Gen sedikit berubah. Segera, Enisi Gen mencibir, "Kalau begitu, kita harus cepat. Jika dia mendapatkan petanya dan melarikan diri lebih awal, segalanya akan menjadi masalah." Setelah mengikuti serangga pencari harta karun selama sekitar 5 menit, sebuah danau besar muncul di depan Aiden. Berbagai bunga dan tanaman ditanam di sekitar danau. Di luarnya ada hutan lebat. Lingkungan tampak mirip dengan yang ada di sebelah rumah Victoria. Komunitas Danau Sijin sangat mirip. Serangga pencari harta karun itu terbang di sepanjang danau dalam waktu yang lama, terbang langsung menuju tumbuhan air yang tinggi, berputar-putar di sekitar tumbuhan air tersebut, terlihat cukup gelisah. Saat Aiden melihat ini, senyuman muncul di wajahnya. Tampaknya pecahan peta yang tersisa seharusnya berada di dasar danau. Pemburu harta karun membenci air, Aiden mengetahui hal ini. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil serangga pencari harta karun itu, dan dengan pikiran, kesadarannya langsung menjangkau dan mengikuti rumput air menuju dasar danau. Benar saja, di bawah kesadarannya, sebuah kotak batu berwarna gelap tergeletak dengan tenang di lumpur dasar danau. Tanpa instrumen khusus untuk mendeteksinya, mustahil menemukannya. Awalnya, Teddy Cliff meletakkan peta batu yang tersisa di sini untuk mencegah pembunuh tersembunyi itu tiba-tiba membunuhnya, tetapi Aiden menemukannya terlebih dahulu. Dia melambaikan tangannya untuk membuka kotak itu, dan benar saja, sebongkah batu hitam tergeletak di sana dengan tenang di dalam. Senyuman puas muncul di wajah Aiden, dan ketika dia hendak menyingkirkan pecahan batu itu, alisnya tiba-tiba berkerut. Orang-orang ini sangat gigih. Haha, metode teman kecil Aiden memang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia benar-benar menemukan pecahan peta yang tersisa tanpa usaha apapun. Boren Samson dan ketiga sosoknya berjalan keluar malam, menyipitkan mata ke arah Aiden dan berkata, "Saya ingin tahu apakah Anda dapat meminjamkan aku pecahan peta ini untuk melihatnya." Aiden melambaikan tangannya dan mengambil serpihan batu itu, tapi tidak berniat menyimpannya. Sebaliknya, dia memandang ringan ke beberapa orang. "Petanya ada di sini, jika kamu ingin melihatnya, datang dan ambil." Bab 254, Tumbuhan dan Anggur Roh. Mendengar ini, mata Boren Samson dan ketiga orang itu berkedip-kedip, tetapi tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Aiden hanya memprovokasi mereka secara telanjang, tetapi mereka telah melihat teror Aiden sebelumnya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Aiden menatap mereka, dengan senyuman sinis di bibirnya, dan berkata, "Kenapa kalian bertiga tidak ingin melihatnya lagi? Dalam hal ini, aku harus mengucapkan selamat tinggal." Saat dia berbicara, dia siap untuk pergi. Ekspresi Boren Samson dan Enisi Gen tiba-tiba berubah, dan mereka berdua berbicara. "Teman kecil Aiden, tunggu sebentar."
Berhenti. Aiden memandang mereka berdua sambil setengah tersenyum, dan berkata, kenapa kalian berdua ingin melihatnya lagi? Saya punya petanya di sini. Jika kalian ingin melihatnya, datang saja dan ambil. Wajah Boren Samson menunjukkan sedikit tekad, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, plot ini sangat penting. Saya tidak ingin menjadi musuh teman kecil. Huff, kenapa kamu banyak bicara dengannya? Dia bisa memakan peta gua Changming Sword Immortal ini sendirian. Lakukan. Wajah Enishi Gen muram dan dia mendengus dingin. Saat berbicara, lampu hijau di telapak tangannya seperti tanaman merambat. Itu menyebar dalam sekejap. Setelah meminum pil penyembuh, cedera sebelumnya menjadi jauh lebih stabil, dan sekarang dia memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Blokade akar. Swoosh. Saat lampu hijau menyebar, ia berubah menjadi tanaman merambat yang tampak seperti substansi, dan langsung melilit Aiden. Pada tanaman merambat, cabang dan daunnya tampak hidup, ditutupi duri, dan terlihat sangat ganas. Klik kecil. Aiden memandangi tanaman merambat hijau yang dengan cepat mengelilinginya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya. Potong. Shoot. Sinar petir perak yang sangat halus bagaikan batu penghancur, langsung memotong tanaman merambat di depannya menjadi beberapa bagian dan menghilang. Pada saat ini, Boren Samson, yang tidak bergerak, muncul di atas kepala Aiden seperti hantu. Dia tampak seperti King Kong yang melotot, memegang segel di tangannya. Cahaya keemasan melonjak seperti matahari yang terik, dan aura Ki merobeknya melalui kekosongan. Kekuatannya tampak sangat besar. Segel tinju. Tanpa ragu-ragu, dia segera mulai menyerang begitu dia muncul, dan itu adalah jurus terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Boom! Seperti udara yang dikompresi, semburan sinar matahari dengan kekuatan tinju yang kuat menghantam kepala Aiden, secepat kilat. Momentum semacam ini tidak jauh lebih lemah dari jurus pamungkas Boren Samson, 7 bintang menekan langit, selama kemenangannya, dan jurus pertama bahkan lebih ganas dan kejam. Setelah melakukan gerakan seperti itu, wajah Boren Samson memerah dan darah mengucur dari sudut mulutnya, jelas sulit untuk menekan lukanya. Menggunakan jurus khusus secara paksa bahkan mungkin merusak fondasi seni bela dirinya, tetapi sekarang dihadapkan pada godaan peta gua abadi pedang Changming, dia memberikan segalanya. Apakah kamu putus asa? Aiden menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kamu tidak berada di puncak alam transformasi. Jika kamu adalah pejuang alam transformasi puncak dan memahami arti tinju, kamu mungkin masih menimbulkan sedikit ancaman bagiku. Apa yang Anda lakukan sekarang tidaklah cukup. Sambil tertawa kecil di dalam hatinya, Aiden tiba-tiba mengangkat tangannya, ketika cahaya petir mengelilingi tubuhnya, itu seperti dewa petir yang turun, dan dia meninju langit. Seraat. Cahaya keemasan Boren Samson seperti matahari, dan tinju petir Aiden seperti bulan perak. Matahari dan bulan bertabrakan, namun tidak ada suara gemuruh yang menggemparkan bumi, hanya riak-riak mengerikan yang menyebar di udara. Segel tinju dan blokade tanaman sempat menemui jalan buntu, dan cahaya keemasan itu pecah dalam sekejap, tubuh Boren Samson terbang puluhan meter jauhnya seperti layang-layang dengan tali putus, dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah seteguk besar darah muncrat, dada Boren Samson sudah merah karena darah, wajahnya sangat pucat, tetapi matanya menatap ke arah Enishi Gen di depan Aiden. Hantu tua Gen, aku sudah melakukan semua yang aku bisa, sisanya kuserahkan padamu. Tidak jauh dari situ, wajah Mauren sedikit berubah dan dia dengan cepat berlari untuk membantunya berdiri. Kakek Samson, kau tidak apa-apa. Aku belum bisa mati, Boren Samson terbatuk 2 kali. Mauren memandang Aiden dengan mata yang rumit, lalu ke Boren Samson, dan berkata dengan suara yang dalam, kakek Samson, bisakah kakek Gen menghentikan Aiden? Boren Samson terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya, sulit. Awalnya, menurut idenya, dia dan Enishi Gen akan bergabung untuk menahan Aiden sebentar, dan kemudian menunggu bala bantuan dari wilayah militer Houston tiba, sehingga mereka bisa memiliki kepercayaan diri. Namun kini, ia hanya mengambil satu jurus dari Aiden dan kembali terluka parah. Hampir mustahil bagi Enishi Gen untuk menghadapi Aiden sendirian. Berdengung. Kekosongan di malam hari tiba-tiba berdengung. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Enishi Gen, yang berada tidak jauh di depannya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini, wajah Enishi Gen tampak serius, dan daun seperti jasper melayang di depan matanya, memancarkan cahaya hijau terang. Jejak rasa sakit fisik muncul di matanya, tetapi dengan cepat digantikan oleh tekad, dan dia meletakkan jarinya di daun. Klik.
Daun yang semula mirip safir kini hancur berkeping-keping, langsung berubah menjadi tanaman merambat safir yang cabang dan daunnya bergoyang, seakan memberi orang rasa hidup yang sadar. Ini adalah daun kehidupan dari pohon spiritual yang saya dapatkan secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu. Ini mengandung semangat tumbuh-tumbuhan. Saya tidak menyangka itu akan digunakan untuk melawan Anda hari ini, kata Enishi-gen sambil mencibir di wajahnya. Bisakah kamu terjebak oleh hal spiritual seperti itu? Kamu beruntung. Ya. Aiden tersenyum ringan dan memukul dengan telapak tangannya. Shoot! Energinya seperti pisau, dan memotong tanaman merambat dalam sekejap. Tanaman merambat emas hijau sangat kuat dan membutuhkan waktu lama untuk terkoyak. Namun, dalam sekejap mata, ketika lampu hijau melonjak, tanaman tersebut diperbaiki dan segera terjerat ke arah Aiden lagi. Haha, tidak ada gunanya. Tanaman merambat spiritual yang dipadatkan oleh roh tumbuh-tumbuhan tidak dapat dihancurkan dengan sihir sederhana. Bahkan jika Anda adalah master hebat di puncak para dewa, jika Anda terjerat oleh tanaman merambat spiritual saya, maka itu juga butuh usaha untuk membukanya. Huff. Aiden mencibir dan mengabaikannya. Gulma, pohon, dan tanaman merambat spiritual. Mari kita lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Pedang petir keluar. Aliran cahaya hitam legam melintas, dengan kilat halus melintas di sana. Ketika pedang petir merasakan tanaman merambat hijau ini, tiba-tiba ia berdengung, tampak sedikit bersemangat. Benar saja. Sudut mulut Aiden sedikit terangkat. Pedang guntur surgawi terbuat dari kayu sambaran petir dan teknik pemurnian khusus. Sudah memiliki ciri-ciri senjata spiritual, dan yang terpenting adalah ia memiliki kemampuan untuk tumbuh. Selama karena diberi kekuatan surgawi yang cukup, ia memiliki karakteristik senjata spiritual. Melahap harta dan esensi materi dan bumi, bahkan dapat tumbuh menjadi harta spiritual yang kacau. Tapi sekarang, roh rumput dan pohon ini termasuk dalam jenis kayu yang sama dengan pedang guntur langit, dan merupakan tonik yang sangat bagus untuk pedang guntur langit. Pergi. Merasa pedang guntur surgawi akan bergerak, Aiden tersenyum ringan. Pedang guntur langit langsung berubah menjadi petir hitam, dengan cepat bergerak di antara tanaman merambat emas hijau, dan tanaman merambat emas hijau yang awalnya keras menjadi rapuh seperti tahu di bawah pedang guntur terbang, dan pecah berkeping-keping dalam sekejap mata. Aiden memegang tangan besarnya dengan sia-sia. Berdengung. Tanaman merambat emas hijau yang patah seketika berubah menjadi abu terbang, hanya menyisakan sebidang tetesan air hijau segar di udara. Tetesan air hijau ini secemerlang permata safir, memancarkan vitalitas segar tiada taraf hingga membuat orang berkeringat. Meleleh. Mata Aiden berbinar, dia menggunakan teknik sihirnya sedikit, dan dalam sekejap, tetesan air hijau diintegrasikan ke dalam Flying Thunder Sword. Bab 255, sudah berakhir. Berdengung. Pedang guntur terbang bergetar hebat selama beberapa kali, dan di dalamnya, seberkas cahaya hijau melintas. Pada tubuh pedang hitam pekat, ada juga sedikit kelincahan, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan menembus ke dalam tubuh Aiden. Semangat tumbuh-tumbuhan ini cukup bagus. Tidak hanya dapat meningkatkan spiritualitas senjata ajaib, tetapi juga meningkatkan kekuatan pedang. Merasakan perubahan pada pedang guntur langit, senyuman muncul di wajah Aiden. Di kejauhan, wajah Enishi-gen berubah drastis. Dia memandang Aiden dengan tidak percaya dan kehilangan suaranya karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar memiliki senjata ajaib seperti itu. Ia dapat dengan mudah mencium semangat tanaman dan pepohonannya. Bagaimana senjata ajaib seperti itu bisa menjadi biasa? Itu pasti bisa disebut senjata ajaib. Harta karun semacam ini adalah harta pelindung sekte bahkan di sekte 5 elemen. Bagaimana dia, Aiden, bisa memiliki benda suci seperti itu? Senjata suci. Aiden mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, pedang guntur surgawi milikku bahkan bukan senjata spiritual. Bagaimana bisa disebut senjata ilahi? Namun, dengan setetes rumput dan roh pohon ini, itu adalah jauh dari senjata spiritual. Itu sedikit lebih dekat. Wajah Enishi-gen pucat dan napasnya sangat cepat. Dia terdiam lama sebelum berbicara dengan suara serak. Kali ini, kamu menang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Aiden, mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya ahli sihir dan seni bela diri, tetapi juga memiliki senjata ajaib seperti itu. Saya, Enishi-gen, dikalahkan di tanganmu. Aku yakin, jika kamu ingin membunuhku atau mengikisku, aku tidak akan melawan, tapi kamu tidak boleh menyakiti Mauren. Kakek Gen, Mauren, yang sedang merawat Boren Samson, tiba-tiba mengubah wajahnya ketika mendengar ini.
Dia segera menatap Aiden dan mengertakkan gigi dan berkata, Aiden, jika kamu ingin membunuh kakek Gen, bunuh aku duluan. Melihat ekspresi Mauren yang heroik dan lurus, Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kalian berdua terlalu banyak berpikir, aku bukan orang yang suka membunuh. Saya hanya ingin bertanya, apakah aku berhak mengambil peta ini sekarang? Suasananya sedikit sunyi. Boren Samson, yang sedang duduk di tanah, tanpa sadar mengangkat kepalanya dan saling memandang dengan Mauren. Meskipun dia tidak mau menerimanya, dia akhirnya menghela nafas, tentu saja teman kecil Aiden memenuhi syarat. Wajah tua Enishi Gen menunjukkan sedikit kemerosotan, seolah-olah dia telah menua beberapa kali dalam sekejap, dan dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Palmer memiliki Taoisme, kekuatan spiritual, dan seni bela diri yang luar biasa, jadi dia secara alami memenuhi syarat. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aiden tersenyum tipis, menatap mereka bertiga, dan melirik ke suatu tempat di dalam hutan baik sengaja maupun tidak. Ketika dia mengambil langkah ke depan, tubuhnya menghilang ke dalam malam dalam sekejap. Sesaat setelah Aiden pergi, Enishi Gen, yang baru saja berdiri, tiba-tiba menjadi pucat dan langsung jatuh ke tanah saat seteguk besar darah tumpah. Kakek Gen, Mauren tampak terkejut dan segera berlari untuk membantunya berdiri. Enishi Gen dengan enggan berdiri, menelan pil penyembuh, melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Boren Samson mengerutkan kening padanya dan mencibir, hantu tua Hen, jangan bertahan lebih lama lagi. Menurutku lukamu sedikit lebih serius daripada lukaku, jadi kamu harus kembali dan menyembuhkannya secepat mungkin. Meskipun luka-luka yang dialami Enishi Gen tidak serius di permukaan, namun rohnya terhubung dengan tanaman merambat spiritual. Ketika tanaman merambat spiritual dihancurkan, kekuatan mentalnya juga rusak parah. Enishi Gen tampak jelek, menatap Boren Samson dan berkata, hantu tua Samson, ada apa denganmu? Di mana tim elit yang kamu atur? Mengapa kamu tidak membiarkan mereka mengambil tindakan? Boren Samson tersenyum pahit dan berkata, apakah menurut Anda mereka punya kesempatan untuk mengambil tindakan? Lagi pula, meskipun kita membiarkan mereka mengambil tindakan, apakah menurutmu kita bisa mempertahankan Aiden itu? Enishi Gen mengerutkan kening dalam-dalam dan mendengus dingin, kalau begitu aku harus mencobanya. Coba, Boren Samson mencibir, aku tidak akan mengambil nyawa bawahanku untuk bersenang-senang. Apakah menurutmu mereka bisa bertahan jika kamu membuat marah anak itu? Apakah dia benar-benar berani membunuh orang? Enishi Gen mencibir. Tadi dia berdiri dan membiarkan Aiden membunuhnya, tapi pada akhirnya dia tetap tidak berani mengambil tindakan. Boren Samson menggelengkan kepalanya dan meliriknya, mendesah, kamu masih belum mengerti orang seperti apa pria itu. Baru saja, aku jelas merasakan sedikit keraguan di pihaknya. Mengapa kamu ragu-ragu? Pupil mata Boren Samson menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam, dia ragu apakah akan membunuh seseorang atau tidak. Untungnya, dia memilih untuk tidak mengambil tindakan pada akhirnya. Boren Samson menunjukkan senyum masam dengan rasa takut yang masih ada dan berkata, saya telah menjadi tentara selama separuh hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya merasa malu di depan seorang anak laki-laki berumur kurang dari 20 tahun. Sungguh memalukan. Wajah Enishi Gen muram dan tidak menentu, dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Mauren, yang selama ini diam, sekarang berbicara dengan ekspresi rumit. Kakek Gen, kamu benar-benar tidak mengerti bahwa Aiden benar-benar gila. Aku bahkan ragu tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani dia bunuh. Keluarga Cliff memiliki prestise yang besar di kota Jinling, dan bahkan saya tidak berani meremehkannya. Namun, Aiden membunuh Arlo Cliff dan Teddy Cliff serta putranya dengan sangat sederhana. Ini menunjukkan betapa melanggar hukum dia. Ekspresi wajah Enishi Gen berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, apakah anak laki-laki ini masih yang mengambil peta gua abadi Changming? Wajah cantik Mauren menunjukkan cibiran dan berkata, kakek Gen, jangan khawatir, peta gua abadi Changming tidak begitu mudah didapat. Boren Samson meliriknya, mengerutkan kening dan bertanya, ide bagus apa yang dimiliki Mauren? Anak laki-laki dari keluarga Palmer itu sekuat seseorang di puncak alam transformasi. Metode biasa tidak berguna melawannya. Saat ini, bahkan Boren Samson tidak akan berani memprovokasi Aiden, kecuali dia menggunakan kekuatan militer. Namun Aiden memiliki identitas inspektur Istana Surgawi untuk melindunginya, dan sulit bagi pasukan militer untuk mengambil tindakan. Mauren tersenyum lembut dan berkata, kakek Samson, harap bersabar. Meskipun Aiden memiliki peta gua abadi Changming, apakah dia mengetahui lokasi spesifik gua abadi Changming? Mata Boren Samson tiba-tiba sedikit memadat. Maksud Anda?
Mauren tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, selama kita diam-diam menyebarkan berita bahwa kita mengetahui lokasi spesifik gua abadi Changming, Aiden secara alami akan mengambil umpannya. Boren Samson dan Enisi Gen saling memandang dengan ekspresi berbeda di wajah mereka, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara, mereka jelas mengenali kata-kata Mauren. Adapun fakta bahwa Aiden memiliki peta internal gua abadi Changming, mereka tidak akan pernah membiarkannya keluar. Mereka tidak ingin menciptakan pesaing yang tak terhitung jumlahnya begitu saja. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa orang yang menyembunyikan pembunuhan tersebut telah mengetahui tentang pecahan peta tersebut. Pada tanggal 20 Juli peristiwa mengejutkan menyebar ke seluruh kota Jinling. Keluarga Cliff, keluarga terkaya di Jinling, kepala keluarga Cliff saat ini, Teddy Cliff, direktur Dewan Grup Biotech Energy, dan Arlo Cliff, ayah dari keluarga Cliff, dibunuh di villa keluarga Cliff. Konon dia dibobol dan dibunuh secara brutal. Pembunuhnya juga dibunuh di tempat oleh angkatan bersenjata markas besar militer Jinling yang mendekat. Begitu kejadian ini terungkap, seluruh kota Jinling menjadi gempar. Bersambung.